Di era gempuran iOS terbaru, kira-kira iPhone yang satu ini ya, ini udah menjadi iPhone yang paling dianaktiriin untuk iOS 18 ya. iPhone paling culun di iOS 18. So, HP ini masih worth it nggak sih dipakai? Mungkin buat kalian yang lagi pakai iPhone SE ini masih still di iOS 17, ya it's still better menurut gue. Kalau lu nggak ada kebutuhan yang harus di-update, karena sampai saat ini ya juga APK-APK yang nggak terlalu lu ngotot harus update juga kan. Jadi menurut gue ya lu tetap aja di iOS 17. Itu saran gue sih. Gue juga lagi nyoba HP ini yang dengan jangka yang cukup panjang. Gak hanya SE yang gue pegang ini, ada SE unit-unit lain yang gue tes. Dan yang gue rasain iPhone SE di tahun 2024 ini masih lumayan enak banget. Jadi menurut gue ya di era gempuran iOS terbaru, iPhone SE 2020 ini masih gila banget. Kenapa? Kalau kita lihat ini udah sering banget gue bahas ya skor Antutunya ya. Tapi banyak banget orang nanya dan ngeremehin. iPhone SE 2020 ini kalian bisa lihat skor Antutunya 843.000. Bang, itu kan belum sejuta bang ya skor Antutunya. Jadi menurut gue bang, itu kecepatan chipsetnya, kecepatan handphonenya itu kayak biasa aja sih di sebuah A13 ini. Oke, gue coba tantang. Coba kita ambil dari Samsung yang lebih mahal dari HP ini. Kok bisa nih S21 Ultra harganya seharga SE ini? Enggak, ini gue ambil dari yang Samsung layarnya bermasalah, bergaris lah. Intinya kita coba bandingkan dengan Samsung yang lebih mahal aja, itu skor untuk Antutu cuma di 749.000. Sedangkan si iPhone kecil-kecil cabai rawit SE 2020 ini tembus 800.000 lebih skor Antutunya ya. Jauh banget. Oke, gue coba bandingkan dengan Poco X6 yang harganya sama dengan iPhone SE ini. Harganya sama nih ya. Ya ini HP keluaran gak lama-lama banget ya, lumayan keluaran terbaru. Poco X6 ini, dan gue juga udah pernah pakai HP ini. Dan ya ini lumayan enak lah, tapi gue kurang recommended buat ngegame. Yang gue suka dari Poco ini, adaptornya udah include 67 watt. Dan selain adaptor yang kenceng, baterainya juga awet. Dan desain handphonenya, gue lebih suka ini sih jujur ketimbang beberapa model-model iPhone. Kenapa? Karena kayak nggak boring aja gitu. Kameranya anti boba, dan layarnya juga full view dengan bezel tipis gitu. Jadi menurut gue all in lah desain Poco lah. Tapi skor Antutu Poco X6 yang harganya sama dengan SE itu cuma 600 ribuan men ya. Di sini gue udah ngasih bukti ya di awal video bahwa iPhone SE 2020 tuh masih kenceng banget. Kalau lo mau skor Antutu yang sejuta beli iPhone, lo nggak cukup dana 3 juta boy. Ini iPhone men, bukan Android ya. Kalau Android banyak, kalian bisa pilih tuh yang second-second. Tapi ini iPhone. Tapi ini menandakan bahwa chipset A13 ini masih bisa digeber sama HP yang baru di harga 3 jutaan. Ibarat kata gini, HP-nya harganya sama, lo dapet yang lebih ngebut di iPhone. Dan kenapa lebih worth it iPhone? Kenapa masih worth it juga si iPhone SE 2020 ini? Oke, kita mengkerucut ke iPhone SE 2020 ini aja ya. Poin pertama tadi udah gue bahas, performanya masih kencang banget ini HP, sesuai banget dengan harganya ya. Poin yang kedua adalah HP ini masih dapatan update iOS terbaru ya. Yang pertama kenceng, yang kedua dapat update iOS terbaru. Nah, dua kombinasi combo ini aja, kalau udah lo dapetin di handphone yang bakal lo cari atau bakal lo pakai, itu udah bisa long term banget kalian pakai ya iOS 18, berarti 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan masih sokin lah. Apps tuh nggak bakal stuck gitu. Lo bisa download semua APK-APK yang terbaru juga ya kan. Dan ini gue udah coba update juga, dan gue nyaman-nyaman aja pakai HP ini di iOS paling baru. Dan gila sih. Gila ya. Ada yang bilang penonton gue, mendingan Android update-annya panjang. Iya, kalian bisa lihat ini lahir tahun 2020 ya. Udah mau 4 tahun masih bisa update. Dan performanya masih bisa nyenggol Android baru. Gila gak tuh? Jadi menurut gue udahlah, kayak Android ya Android, iPhone ya iPhone gitu. Kayak segmentasinya beda gitu. Lu gak bisa perfect pakai iPhone ya. Karena ada kekurangan iPhone tuh ada di kelebihan Android jadi. Tapi ada kekurangan Android ada di kelebihannya di si iPhone. Jadi kalau lo mau perfect ya lo punya dua lah, combo lah. iPhone ada, Android ada ya kan. Di sini gue hanya menerangkan salah satu sisi yang terbaik dari satu sisi ya. Dan iOS 18 di iPhone SE 2020 ini gue rasa ya, ini bakal nyaman banget di beberapa device Apple kalian. Synchronize itu bakal lebih fun karena banyak perubahan ya kan, mulai dari interface ya kan, banyak-banyak yang bisa disetting di tampilannya, itu bakal enak banget. Jadi
Ibarat kata iPhone jadul si SE ini, tapi masih nyaman banget. Kenapa? Karena yang pertama ngebut, yang kedua updatean terbaru, dan updatean ini itu colorful banget pengaturannya. Dijamin lu anti boring. Dan kamera iPhone SE ini one of the best, salah satu kamera di iPhone dengan ukuran layar 4,7 inci. Jadi menurut gue kalau lo mau HP compact, tapi kamera lumayan gila, tapi budget lo ngepres ya 2 juta, 3 juta gitu-gitulah ya, harga-harga murah gitu. Saran gue iPhone SE gila sih, kayak kehabisan kata-kata gue. Memang miskin fitur di kamera selalu, as always gue selalu bilang gitu. Cuman ya hasil video recordingnya lu bisa compare lah sama Android. Gue coba berani taruhan sama kalian. Kalau kalian berani ngajak taruhan sama gue, tulis aja di kolom komentar, adu sama Android apa yang harganya 3 juta, 4 juta, sampai ke 5 juta. Gue berani adu. Mau jepretan hasil pure-purean jepretan atau video recording, ini masih bisa nyaingin si iPhone SE ini. Dan kalau gue compare dengan generasi-generasi tombol-tombol home ya, masih yang ada tombol home ya, semua iPhone itu bakal kelihatan nggak guna sih menurut gue. Contoh kayak line up iPhone 7, terus gila sih. Ya, gue potong dulu ya. Ini gue agak kecewa ya. Kalau kalian beli iPhone yang double lens ya, contoh kayak iPhone X, iPhone XS, ini entah kenapa gue kecewa. Kenapa? Karena sekecewa itu gue sama produk Apple yang kameranya 2 kayak gini, yang belum ada wide lens ya. Kenapa? Karena 2 kamera ini nih kayak anjir lah, di cemooh sama si Pixel yang lensanya cuma 1. Nah, memang XS itu kalau ngomongin kasar harganya itu udah, lu bisa beli XS, lu bisa beli SE, lu bisa beli SE, lu bisa beli XS. Cuman yang lu bayar di iPhone XS 10 biasa yang kamera 2 begini, yang lu bayar itu lensa yang nggak guna, yang bakal kalah sama si Pixel cuman single lens. Tapi kalau lu beli si SE, lu tuh bayar pure satu lensa, bayar pure softwarenya yang bagus, bayar pure itu kekompekan desainnya. Kayak lu tuh dapat benefit yang nggak didapat di model-model seri-seri iPhone lain yang harga yang sama. Even jangankan gue compare dengan Android ya, si SE ini gue compare dengan iPhone yang serupa, yang sama-sama masih ada home button, lebih worth it si SE. Gue compare sama iPhone yang harganya sama, contoh kayak iPhone XS ya kan, ya lebih worth it SE. Ini menurut gue, pendapat gue ya. Kayak kehabisan kata-kata lah. Lu kalau mau nyari iPhone terworth it, tapi budget lu masih mental kismin, kentang, kere hore parah, anjir lah. Ya, salah satu jawabannya, HP paling worth it yang bisa gue rekomendasiin, ya iPhone SE 2020. Kalau lo memang ada rezeki, bang, gue udah mampu nih, gue gak mau beli SE 2020, gue mau beli iPhone SE gen ketiga. Tar dulu, hold dulu, mendingan lo beli iPhone 12 deh, yang Inter. Saran gue tanggung banget men, sumpah. Harganya masih belum masuk.